Ketua KPUD Paniai, anggota KPUD, dan 2 anggota Bawaslu diduga intervensi pilkada demi kepentingan keluarga Nawipa. Rabu, tanggal 29 Januari tahun 2025. Medialiterasi.id Masyarakat Peduli Paniai menyatakan Ketua KPUD Paniai, anggota dan 2 anggota Bawaslu Paniai, jangan jadi alat kepentingan politik. Pentingnya menjaga marwah lembaga KPU dan Bawaslu sebagai lembaga negara yang berperan penting dalam menjalankan proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Paniai dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Paniai memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga netralitas, transparansi dan profesionalitas. Masyarakat tegakan kepada Ketua KPUD, sebagai pimpinan lembaga, harus menjunjung tinggi integritas dan menjaga marwah lembaga KPU agar tidak menjadi alat kepentingan politik tertentu. Pentingnya netralitas adalah landasan utama dalam pelaksanaan tugas KPUD. Ketua dan seluruh anggota KPUD harus memastikan bahwa semua keputusan yang diambil bebas dari intervensi politik. Menjadi alat atau terlibat dalam kepentingan politik tertentu hanya akan merusak citra lembaga dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Postingan terima melalui WhatsApp Masyarakat Peduli Paniai, tanggal 29 Januari tahun 2025. Dominasi marga Nawipa dalam penyelenggaraan pemilu pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai kembali mendapat sorotan karena dugaan intervensi yang dilakukan Ketua KPUD, anggota KPUD Paniai dan 2 anggota Bawaslu Paniai, demi mengutamakan kepentingan keluarga Nawipa. Pasangan calon nomor urut 1, Yanfit Nawipa dan Ham Yogi, menjadi sorotan utama karena diduga mendapat keuntungan dari keberpihakan penyelenggara pemilu. Calon Bupati masih aktif sebagai anggota DPRD. Pasangan calon Wakil Bupati Paniai, Ham Yogi, dan calon Wakil Bupati Paniai, John Deki Yogi, nomor urut 3, juga menuai kritik karena diketahui masih aktif sebagai anggota DPRD Paniai. Meskipun aturan pemilu mewajibkan pengunduran diri sebelum mencalonkan diri, keduanya belum memenuhi ketentuan tersebut. Bahkan, mereka terus menerima gaji sebagai anggota DPRD dari bulan Agustus hingga Desember tahun 2024, yang memperkuat dugaan pelanggaran regulasi. Proses sidang pleno rekapitulasi Kabupaten Paniai yang tidak transparan, namun, saksi-saksi dari pasangan calon lain menyampaikan kekecewaan atas tidak keterbukaan dalam proses rekapitulasi suara oleh KPUD Paniai. Hingga saat ini, jumlah perolehan suara secara resmi belum diumumkan, meskipun dengan hasil kesepakatan masyarakat dan saksi dari kelima paslon, pihak keamanan, tokoh agama dan tokoh adat kampung masing-masing di lapangan, telah dicatat oleh kepala suku dari 24 distrik Kabupaten Paniai. Bawaslu Paniai belum menindaklanjuti pengaduan masyarakat Paniai juga kecewa dengan kinerja Bawaslu Paniai, yang belum menindaklanjuti 20 pengaduan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Bahkan, kantor Bawaslu sempat ditutup sejak tanggal 28 November hingga tanggal 14 Desember tahun 2024, yang diduga dilakukan demi kepentingan paslon tertentu. Akibat penutupan kantor Bawaslu Paniai tidak adanya kerjasama antara Ketua Bawaslu Stepanus Gobay dan 2 anggota Bawaslu Yulimins Nawipa dan Mampret Dogopia, telah menimbulkan dampak serius terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu di Paniai. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kelancaran tugas lembaga, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai pengawas demokrasi. Dampak yang ditimbulkan pengabaian 20 pengaduan masyarakat. Ketidakmampuan Bawaslu Paniai dalam merespons lebih dari 20 pengaduan, baik dari masyarakat umum maupun pihak calon Bupati Paniai dan calon Gubernur Papua Tengah, menunjukkan lemahnya komitmen lembaga dalam menegakkan keadilan pemilu. Lanjut, masyarakat menilai kejahatan terhadap Ketua KPUD Paniai beserta anggotanya diduga terlibat dalam upaya suap kepada pihak kepolisian daerah untuk mengamankan proses rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Paniai sesuai dengan kehendak mereka. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa uang senilai Rp200 juta digunakan untuk mempengaruhi pihak kepolisian agar mendukung pengamanan sidang pleno rekapitulasi yang menguntungkan pasangan calon tertentu. Dana yang digunakan untuk suap disebut berasal dari hasil penjualan babi. Namun, klaim ini menuai pertanyaan besar mengingat kondisi ekonomi masyarakat Paniai yang terbatas. Dugaan ini semakin memperkuat kecurigaan bahwa dana tersebut bukanlah hasil dari sumber ternak babi, namun Ketua KPUD Paniai jangan sembunyikan
melainkan berasal dari sumbernya praktik politik yang melibatkan kepentingan tertentu. Ketua KPUD Paniai memberikan uang untuk mengamankan dan berpihak kepada kepentingan politik kelompok tertentu memang menimbulkan pertanyaan besar. Jika tindakan tersebut benar adanya, wajar jika muncul anggapan bahwa lembaga KPUD Paniai seakan-akan menjadi milik pribadi atau kelompok tertentu, seperti yang Anda sebutkan, milik Nawipah. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas, independensi, dan integritas yang harus dijunjung tinggi oleh KPUD sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Jangan anggapan bahwa KPUD Paniai seakan-akan milik Nawipah harus dijawab dengan langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengembalikan integritas lembaga. KPUD adalah milik negara dan masyarakat, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu. Netralitas dan independensi harus ditegakkan untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di wilayah tersebut. Tujuan suap untuk mengontrol rekapitulasi. Dugaan suap ini bertujuan agar pihak kepolisian daerah bersedia mengikuti perintah KPUD dapat mengamankan proses rekapitulasi. Hal ini diduga dilakukan untuk memastikan bahwa hasil rekapitulasi suara berjalan sesuai dengan keinginan KPUD yang mendukung pasangan calon tertentu. Masyarakat menilai KPUD Paniai bersama pasangan calon tertentu telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Dugaan ini mencakup keberpihakan penyelenggara pemilu, intervensi dalam rekapitulasi suara, serta pelanggaran aturan pencalonan. Tuntutan masyarakat mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) dan pihak berwenang